Halo guys, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Yusuf Elektronik. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengukur kapasitor pada di mesin cuci ataupun pada kipas agar kerja kita lebih tepat. Jangan sampai setelah kita mengukur dinamo pakai tester analog, terukur jalan jarumnya, tapi kok mesin cuci geraknya lambat atau kipas geraknya lambat. Terus aduh, ini kapasitor masih bagus atau enggak ya gitu. Apalagi kita ketika melakukan panggilan kan bolak-balik di waktu, padahal kita banyak stok kapasitor kayak gini, misalkan cabutan kita akan beli beli mesin cuci pada rongsok, kan otomatis pasti kita dapat bonus kapasitor. Misalkan kita ada 10 biji atau berapalah, intinya lebih dari satu, kan kita bingung. Sedangkan ini kasus dinamo misalkan pengering atau pencuci mulanya muternya pelan. Nah, ini kapasitornya normal enggak ya? Nah, kita kan masih bingung dan memperlambat waktu. Ya kalau enggak, seenggaknya kita pasti harus punya stok satu yang baru untuk memastikan. Nah, sedangkan stok yang baru tersebut kalau dipakai juga ntar kan kita beli lagi. Nah, alangkah baiknya kita punya alat ini, namanya tester digital. Nah, serinya DT9205. Ini harganya murah meriah, sekitar 120 di online juga banyak ya. Kalau mau pesan kita juga bisa, tapi ntar dikira kita jualan. Tapi kalau pesen ya nggak apa-apa, intinya banyaklah di online. Nah, ini kan main, ini plus. Nah, kalau kita mau mengukur kapasitor, kita pindahkan ke ini yang tengah pada plusnya. Nah, terus ini kode kapasitor sesuai probe kita ukur. Misalkan ini kita mengukur pada kapasitor dinamo kipas. Oke guys, ini dinamo kapasitor cabutan ya. Saya banyak banget kapasitor gini. Nah, misalkan kita ukur, ini terukur 1,5 mikrofarad. Biar kita pasti, sini berarti di lebih dari 1,5, berarti di 2 mikrofarad. Coba kita colok, satu di sini, satu di sini, kita tempel. Jret, 1437, artinya 1,4 mikro masih aman, masih bisa digunakan sebagai pengganti 1,5. Itu artinya apa? Kita lebih cepat dalam mengatasi kasus ketika kipas muternya pelan. Kapasitor yang lama kita potong, kita ukur misalkan nggak nyampe 1 mikro, berarti udah positif 100%. Itu kapasitornya hukumnya wajib diganti. Tentunya setelah kipas di servis ya. Kalau nggak diservis, cuma penggantian ini aja ya, insya Allah muter kenceng, cuma ya nggak tahu bertahan berapa jam. Dalam artian di sini kipas tersebut udah diservis lah, dibuka, dibersihin, ganti as dan lain sebagainya. Intinya kok masih pelan karena penyakit bawaannya ya, ini kapasitornya minta diganti. Intinya itu biar cepat langkahnya, kita gunakan tester digital. Yang kedua untuk mengetes kapasitor mesin cuci. Nah, ini untuk mengetes kapasitor. Nah, ini bagus enggak ya cabutan? Kalau bagus insya Allah, barang baru ya insya Allah pasti bagus. Cuma yang jadi masalah kan ketika kita panggilan, kita punya banyak stok dinamo kapasitor ini, kapasitor apa itu tadi yang buat kipas melimpah. Kayak kapasitor ini kan sayang kalau kita nggak dimanfaatkan. Terkecuali kalau kita emang pengen barang baru semua, ya oke, nggak jadi masalah. Ini kan trik bagaimana ngetes kapasitor biar kerja lebih cepat, akurat. Nah, maka kita gunakan tester digital. Misalkan ini kita ukur, ini keterangannya yaitu 11 mikro plus 3 mikro. Itu artinya apa? 11 yang buat pencuci, 3 mikro buat pengering. Coba kita ukur. Kita ukur berapa nilainya. Didapati 7 padahal dia 11. Berarti ini yang buat nyuci udah nggak bisa kepakai, ini nggak bisa berpakai. Berarti kalau 11 minusnya 4 mikro masih terlalu banyak gitu. Bisa sih diakalin dengan menambahkan lagi kapasitor di sini di paralel dengan kapasitor yang nilainya 4 mikro itu. 4 mikro misalkan cari
kapasitor mesin cuci buat pengering, nah, kita jemperin gitu bisa. Cuma ini buat intinya buat alat pengukur dulu. Nah, kalau yang untuk pengering ini kan tadi 3 mikro, kita ukur. Nah, ini 2,18, sedangkan ini 3 mikro. Ini masih masuk tapi kurang bagus. Nah, ini kalau darurat, ini tadi yang posisi 2,9 biar 3 mikro. Caranya gini guys, kita paralel. Nah, bukan di seri ya, di paralel. Nah, di paralel ini kan tadi terukur 1,4, sedangkan yang tadi terukur 2, sekian. Berarti ini kalau di paralel menghasilkan hampir 3 lebih. Kita ukur. Nah, 3,82 masih batas aman, masih bisa digunakan untuk pengering. Itu. Nah, kalau ada alatnya kan enak, kita bisa buat modif-modif. Nah, kalaupun enggak, misalkan begini. Ini kan tadi posisi yang buat pengering udah turun menjadi 2,4, harusnya 3. Yang buat mencuci itu pun juga udah turun menjadi sekitar 7,9. berarti itu artinya misalkan 7 ditambah tadi yang 2, 9 mikro. Nah, coba kita paralel. Nah, ini yang bagian pengering sama yang bagian pencuci kita paralel, kita tes. Nah, didapati nilai kapasitor sebesar 10,79. ya ini bisa penggabungan antara kapasitor pencuci tadi yang udah turun 7 mikro yang harusnya 11 mikro tadi, dan pengering yang harusnya 3 mikro turun menjadi 2, sekian, digabungin ini menjadi 10,74. Nah, jadi kita tinggal pilihan yang mana. Kalau kita misalkan ketika servis panggilan, nah, ketika dia yang rusak kapasitor pencucinya dia nilainya 11 mikro ataupun 10 mikro, kan cuma selisih 1 mikro, kita bisa menggunakan kapasitor ini, yakni gabungan antara pengering dengan pencuci, kita paralel. Nah, ini menghasilkan tadi sekitar 10,8 sekian. Nah, gitu. Jadi alat ini sangat berguna untuk bermanfaat ketika kita nyervis, juga berguna ketika kita misalkan panggilan, misalkan kita dibutuhkan nilai